Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Hoiri Rizky dengan NIM 2100018385 akan menjelaskan tentang uji kompetensi 1 mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Pak Ali Tarmuji STMCS dengan tugas yaitu merangkum materi dari kegiatan pertemuan minggu pertama sampai pertemuan dari minggu keempat. Langsung saja kita mulai ke slide selanjutnya. Di sini yaitu materinya itu pengenalan internet dan teknologi web. Di sini ada pengertian dari internet, yaitu merupakan international networking, yaitu merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer sehingga meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Kemudian pengertian internet selanjutnya yaitu interconnected networking, yaitu sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaring-jaringan komputer ID di seluruh dunia. Ya, kemudian slide selanjutnya yaitu ada pengertian dari website. Website atau web adalah nama umum untuk World Wide Web. Web adalah bagian dari internet yang terdiri dari halaman-halaman yang dapat diakses oleh browser web. Meskipun web memang menjadi bagian terbesar dari internet, tetapi mereka beda antara satu sama lain. Kemudian web menggunakan bahasa khusus yang disebut Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Data www atau www disebut website atau web page. Tulisan atau teks, gambar, foto, suara, dan video. Kemudian web mempunyai dua jenis, yaitu web statis berbasis halaman atau page dan web dinamis berbasis data. Kemudian di sini kita langsung masuk ke tugas pertama, yaitu pendaftaran akun GitLab. Di sini kita memberikan dulu pengertian dari GitLab itu sendiri. GitLab adalah sebuah perangkat lunak atau software yang bersifat open source, yang berarti source code dari software ini tersedia secara bebas dan dapat dimodifikasi sekaligus diredistribusi. GitLab berfungsi sebagai pengelola repository yang memungkinkan para penggunanya berkolaborasi dalam mengerjakan task atau kode. Ini seperti contoh dari penampakan GitLab saya. Ini. Ya, lanjut. Kemudian langsung kita masuk ke tugas 2A, yaitu menerangkan antara perbedaan atau persamaan dari client side dan server side. Di sini kita masuk ke pertama, yaitu client side. Client side adalah skrip pemrograman yang diterjemahkan dan diolah pada sisi klien, di mana klien merupakan web browser yang mampu menerjemahkan semua perintah dalam halaman sebuah web. Contoh bahasa pemrograman dari client side yaitu HTML, CSS, JavaScript, Java Applet, Java ActiveX-Control. Kemudian di sini server side yaitu skrip pemrograman yang diterjemahkan dan diolah pada sisi server, di mana hasil pengolahannya dikirimkan kepada klien tadi dari web server dalam format HTML. Bahasa pemrogramannya yaitu ASP dan PHP. Kemudian lanjut. Kemudian di sini ada tugas 2B, yaitu penginstalan aplikasi editor. Di sini saya memakai aplikasi Visual Studio Code. Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang dibuat dan diciptakan berbagai software seperti Microsoft untuk Windows, Linux, dan Mac OS. VS Code atau Visual Studio Code adalah editor kode sumber yang menggunakan berbagai bahasa pemrograman, yaitu bisa Java, JavaScript, Go, Node, Python, dan C++ untuk mengembangkan aplikasi Node.js yang berjalan di mesin Node.js Design. Kemudian lanjut ke tugas 2C, yaitu penginstalan aplikasi editor atau SAM. SAM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsi dari SAM itu sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama SAM merupakan singkatan dari X, tempat sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Untuk mendapatkannya dapat mendownload langsung dari web resminya atau web lainnya. Inilah contoh penampakan dari aplikasi SAM. Kemudian lanjut.
Tugas 2D yaitu membuat project dan perekrutan member baru. Di sini saya membuat repository dengan nama TA pweb 2022H 211.1885 Muhammad Hadi Rizky. Dan di halaman selanjutnya akan ada perekrutan member, yaitu perekrutan Pak Ali sebagai developer. Di sini ada tampilan nama Pak Ali yang sudah saya rekrut tadi. Ya, kemudian lanjut. Tugas 2E yaitu pemasangan Git client atau aplikasinya bernama Fork. Fork adalah salah satu aplikasi Windows yang paling mudah dan efisien. Banyak sekali developer yang menggunakan sistem kontrol versi yang memungkinkan mereka mengerjakan proyek secara kolaboratif ini. Dengan interface pengguna grafis, tentu saja aplikasi ini akan memudahkan pekerjaan Anda setiap hari. Keunggulan lain dari Fork yaitu membantu menyelesaikan konflik gabungan dengan cara yang sederhana dan terkelola. Cukup ikuti beberapa langkah mudah untuk menyelesaikan masalah pengodean dengan asisten konflik aplikasi ini. Repository juga dapat dikelola tanpa harus keluar dari aplikasi. Fork adalah aplikasi Git luar biasa yang memungkinkan Anda mengawasi setiap basis file sehingga mampu mengetahui orang terakhir yang melakukan perubahan terhadap file yang Anda miliki. Desain aplikasi sederhana dan intuitif lebih memudahkan Anda dalam mengelola repository. Lanjut. Tugas 2E ini pemasangan Git client Fork, ini aplikasi forknya. Dan lanjut. Tugas 3A di sini ada pemahaman tentang HTML. HTML atau Hypertext Markup Language atau yang bisa disebut dengan HTML merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan web page. HTML bukan sebuah bahasa, melainkan sebuah markup language. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Dalam membuat file HTML, terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti. Format tersebut telah tertuang dalam standar kode internasional atau ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Kemudian HTML berfungsi untuk memudahkan pengguna saat mengelola atau mengatur sebuah data dalam bentuk dokumen pada website, sehingga menghasilkan dokumen yang menarik dan mudah dibaca oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia. HTML mempunyai kelebihan dari bahasa yang digunakan. Bahasa markup untuk HTML mempunyai banyak sumber dan luas serta konsisten. Kemudian sini lanjut dari tadi pemahaman dari HTML. Berawal dari tahun 1980 ketika IBM membuat Generalized Markup Language atau GML dan dikembangkan lebih lanjut menjadi startup Generalized Markup Language atau SGML. Kemudian SGML dikembangkan oleh Chai Lau, Tim, dan Barnett-Lee Robert dan terciptalah HTML ini. Semakin bertambahnya waktu, HTML itu memiliki beberapa versi. Dari versi pertama HTML1, HTML2, HTML3, HTML4, HTML4.1 dan sekarang yang kita pakai sekarang adalah HTML5. Untuk mengoperasikan HTML, kita perlu beberapa tools untuk digunakan. Di antaranya satu browser adalah software yang umum digunakan untuk membuka situs di internet seperti Mozilla, Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera, dan lain-lain. Kedua, text editor merupakan program untuk mengedit HTML atau membuat kode dari HTML tersebut yang markupnya dari halaman web. Contohnya tadi Visual Studio, Sublime Text, Notepad, Atom, dan lain-lain. Kemudian lanjut. Kemudian ini ada tugas 3B, yaitu memformat paragraf dengan HTML. Dalam membuat format paragraf dengan HTML ini ada beberapa tag dasar yang kita gunakan, seperti HTML ini menandai awal dan akhir dokumen HTML. Sintaks awalnya HTML dengan ini dan akhirannya ada tanda atau tanda seru. Kemudian head menandai bagian header dalam dokumen HTML. Title memberi judul pada dokumen HTML, ini sintaksnya. Kemudian body menandai awal dan akhir isi dokumen. Sintaksnya body, terus nanti akhirnya ada tanda ataunya. Kemudian lanjutan dari tadi tugas 3B. Tag dasar membuat paragraf dengan HTML itu ada seperti body. Body itu berisi isi dari dokumen. Kemudian body text ini teksnya itu mau ukurannya berapa. Kemudian BG color ini warnanya, background ini background dari semua warna tadi, dan ini link. Misalnya kita ingin memasukkan link, dan kemudian di sini isi dari dokumen tersebut baru penutup dari body. Kemudian paragraf di sini menggunakan sintaks P. Di dalamnya berisi apa saja yang Anda mau isikan nanti, palingan itu kalimat kayak paragraf gitu. Kemudian dengan penutup P dengan tanda atau. Ini tadi yang saya jelaskan untuk menandai satu paragraf. Satu paragraf akan terlihat dibatasi oleh satu baris kosong sebelum dan sesudah. Kemudian di sini tugas 3B yaitu tadi menggunakan sintaks P, menggunakan tag P. Di
Ini contohnya, ini adalah homepage pertama saya karena saya baru belajar tentang cara membuat homepage. Di sini menggunakan penutup P, kemudian kita ingin membuka paragraf baru menggunakan tag P yang baru dan seterusnya. Kemudian lanjut. Tugas 3C yaitu pencetakan font huruf dengan HTML. Tag atributnya sesuai dengan contoh di modul pembelajaran ada bold, italic, dan underline. B itu untuk mencetak kalimat yang dicetak tebal. I digunakan untuk kalimat nanti dicetak miring. U digunakan untuk kalimat yang digaris bawahi, untuk menandai bagian kalimat agar bisa dicetak tebal, miring, dan atau digaris bawahi. Dan di sini contoh dari kode program dan hasilnya. Di sini kita menggunakan sintaks B untuk contoh yang dicetak tebal. Di sini akan keluar hasil contoh dicetak tebal. Kemudian menggunakan tag I, contoh kalimat dicetak miring. Nanti di sini akan kalimatnya juga akan miring. Dan di sini kemudian menggunakan sintaks U, yaitu menggunakan contoh kalimat di garis bawahi. Nanti kalimatnya ini akan otomatis di garis bawahi. Kemudian di sini kembali kita menggunakan sintaks I untuk memiringkan kalimat. Ini merupakan gabungan, nanti hasilnya juga akan miring. Kemudian sintaks B antara 3 itu disintakskan B dengan penutup, nanti akan kalimatnya bercetak tebal. Dan menggunakan sintaks U yang berfungsi untuk menggarisbawahi kalimat. Nanti ini tag yang berbeda, di sini juga akan mengeluarkan kalimat yang digarisbawahi. Kemudian lanjut. Di sini lanjut ke tugas 3D yaitu teks pangkat atas dan bawah di undangan HTML. Tag atributnya ada 2 yaitu superscript dan subscript. Di sini tag sub dengan P digunakan untuk bagian nanti yang akan dicetak tinggi. Kemudian kalimat tag sub dengan B, sub, bagian yang akan dicetak rendah. Untuk menandai bagian karakter agar cetak tinggi atau cetak rendah biasanya untuk menggunakan rumus matematika atau rumus kimia. Ya, di sini kita langsung masuk ke codingan di HTML dan hasil dari browser. Di sini kita menggunakan tag sub untuk kalimat yang nanti akan muncul di bawah. Di sini sub, kemudian sub untuk yang di atas, dan begitu seterusnya. Seperti ini contoh dari yang saya buat. Kemudian lanjut. Tugas 3E yaitu tag ganti baris. Tag ganti baris atau breakround. Di sini tagnya BR dengan nanti akan penutupnya ada BR dengan tanda slash atau. Kemudian lanjut ke contohnya. Perkenalkan, di sini saya menggunakan tag P. Kemudian di sini memasukkan kalimat perkenalkan. Di sini menggunakan tag penutup BR atau. BR atau ini nanti langsung di sini seperti contoh, nanti otomatis akan membuka paragraf baru. Kemudian di sini nama saya Muhammad Heru Rizky, ini adalah. Kemudian kita memasukkan tag BR atau nanti otomatis nanti akan langsung turun ke bawah dan membuka paragraf baru. Seperti itu selanjutnya. Kemudian lanjut. Kemudian tugas 3F tag font di HTML. Di sini tag fontnya ada 3, itu tag font face, ada size, dan color. Di sini pengertiannya. Kemudian kita lanjut ke contohnya. Di sini font face-nya saya memakai Times New Roman dengan kalimatnya itu Muhammad Heru Rizky. Nanti di sini akan mengeluarkan kalimat dengan tagnya yaitu Times New Roman. Kemudian di sini saya menggunakan kembali font face-nya itu Calibri. Contoh kalimatnya kuliah di UAD, dan ini hasilnya akan keluar seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan tag font size yaitu 8. Di sini saya menginputkan kalimat 8, nanti akan keluar kalimat ini dengan fontnya itu sebesar 8. Kemudian lanjut font size-nya 15. Sini saya menginputkan kata 15, nanti fontnya akan keluar paragrafnya hurufnya sebesar 15. Kemudian di sini font color saya menggunakan navy dengan inputannya biru dongker. Nanti di sini warna biru dongker ini akan langsung berwarna navy. Kemudian font color selanjutnya yaitu green. Nanti di sini akan mengeluarkan warna hijau daun seperti contoh di program. Kemudian lanjut. Tugas 3G menyisipkan gambar dan archor link di HTML. Di sini tagnya ada 2, tag gambar atau image dan tag link archor atau text. Di sini contohnya yaitu tagnya imgsrc. Di sini nama file gambar. File gambar itu biasanya formatnya ada JPG, JPEG, dan PNG. Ya, dengan penutupnya tidak ada di sini ya, sampai ini doang. Terus lanjut ke link, tagnya ahref. Di sini akan memasukkan link apa saja yang kita mau nanti link. Di sini kemudian keterangan dari link ini. Kemudian ini contohnya tag link archor gambar, misalnya
Ahref ini untuk link, kita masukkan link dari e-learning. Kemudian IMG SRC ini kita masukkan contoh, nanti kita masukkan gambar dari e-learning UAD. Dan di sini contohnya format dari gambarnya JPG. Lanjut. Kemudian tag link, ada gambar di sini. Di sini misalnya kita memasukkan link, terus nanti ada gambar, dan ini untuk memasuk, misalnya kita di sini ingin membuat tag yang nanti akan langsung menuju ke email. Di sini tagnya Ahref, di sini mail to, ini kayaknya wajib, dan di sini langsung dimasukkan email yang akan kita tuju nanti. Dan di sini adalah keterangan dari email ini. Kemudian lanjut. Ya, ini merupakan contoh codingannya. Di sini saya masukkan IMG hacknya 100px, wake-nya 50px, dan src-nya saya .jpg. Gambar ini harus dimasukkan ke dalam satu folder dengan codingan agar bisa tampil di sini nanti. Kemudian di sini Ahref-nya, di sini dari latihan HTML coba. Di sini kalau kita memencet ini akan mengklik ini akan langsung menuju ke halamat ini. Dan di sini saya menambahkan target blank agar nanti ketika kita menekan dari gambar tersebut atau link ini, nanti akan langsung membuka tab baru dan tidak akan terganggu dengan tab yang lama ini. Kemudian di sini langsung di sini ada Ahref-nya portal UAD. Nih di sini portal UAD ini ada ini. Ketika kita mengetik ini nanti akan langsung menuju ke laman portal UAD. Kemudian di sini e-learning UAD. Di sini kalau kita memencetnya nanti akan langsung menuju ke e-learning UAD, ya yang di sini. Kemudian di sini Ahref-nya mail to email saya sendiri dan targetnya blank dan email saya. Nanti ketika kita mengetik email saya, nanti akan langsung menuju ke laman email untuk kita meng-email orang yang ada di email di sini. Kemudian lanjut tugas 3H, yaitu pemformatan tabel di HTML. Di sini ada beberapa, yaitu contohnya a-link, ada left, ada center, ada right. Letak tabel secara horizontal. Kemudian valid, ada top, ada middle, ada bottom. Letak tabel secara vertikal. Kemudian cosplay, meleburkan sejumlah kolom. Row span, meleburkan sejumlah baris. Now wrap, mematikan wrapping dalam sebuah sel. Dan kemudian ada keterangan di sini semuanya. Kemudian kita lanjut. Di sini contoh tabel dari hasil codingan tadi. Di sini saya masukkan th nama, th name. Di sini nanti akan muncul di sini. Kemudian memasukkan inputan datanya. Kemudian memasukkan inputan datanya. Di sini saya menambah itu aja. Di sini saya menambahkan sedikit warna. Di sini ada tabel kolomnya aqua, background colornya ada warna grey, width-nya 100%, ketebalan bordernya 2, dan cell spacing-nya 1. Kemudian lanjut. Tugas 4, form dan DIV. Kegunaan form: memperoleh data-data user baik nama, alamat, dan data lainnya untuk mendaftar pada servis yang disediakan. Memperoleh informasi dari customer secara online, memperoleh feedback dari user mengenai website kita. Sintaks dan atribut dari form. Di sini harus menggunakan tag form. Contohnya tag form action. Di sini aksinya. Kemudian di sini metodenya mau get atau mau post. Kemudian harus ada penutup dengan tanda atau form. Atribut yang disediakan yaitu komponen atribut itu seperti text area. Text area ini digunakan untuk inputan berupa teks banyak baris. Dan lanjut, atribut yang dimiliki: calls, lebar dari text area, rows, jumlah baris, name, nama dari kontrol, size, ukuran dari kontrol, dan kemudian sintaks dan contoh. Di sini sintaksnya text area name, di sini teksnya, di sini calls-nya dan rows-nya, dan harus diikuti dengan penutup text area dengan tanda atau. Kemudian komponen input text untuk membuat inputan teks sebaris. Atribut size digunakan untuk menentukan jumlah karakter yang bisa ditampilkan. Atribut maxLength digunakan untuk menentukan panjang maksimum karakter yang bisa dimasukkan. Sintaks dan contohnya yaitu input type, di sini text, di sini apa yang kita mau isikan nanti, name-nya, text box, dan value-nya, serta size-nya. Di sini kayaknya bebas yang kita mau masukkan apa. Kemudian lanjut komponen input radio. Setiap radio button control harus memiliki nama yang sama sehingga user hanya bisa memilih satu option saja. Radio button juga harus secara eksplisit memberikan nilai ke atribut value. Atribut yang dimiliki: checked untuk memberi default check, name nama dari kontrol, size ukuran dari kontrol, dan type-nya, input type-nya harus radio. Kemudian value untuk memberikan value ke input. Kemudian lanjut tugas 4 form dan DIV, lanjutan dari tadi. Komponen inputnya select.
Tag select digunakan untuk membuat komponen combo box, sementara untuk item dari combo box menggunakan tag option. Atribut yang dimiliki seperti name untuk memberi nama elemen, size untuk menentukan jumlah baris yang akan ditampilkan. Ini yang membedakan antara combo box dan list box. Multiply untuk menentukan apakah user boleh memilih lebih dari satu option atau tidak. Kemudian lanjut. Di sini ada codingan dari contoh tadi. Codingannya di sini ada beberapa yang nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Hasil dari codingan tadi. Yang kita lanjut. Ya, demikian penjelasan tugas atau rangkuman saya dari materi pertama sampai materi keempat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.